Pernah nggak Anda merasa hidup seperti selalu nyaris hancur, tapi entah bagaimana selalu selamat? Nyaris bangkrut, tapi tiba-tiba ada jalan. Nyaris dikhianati total, tapi firasat Anda lebih dulu menyelamatkan. Nyaris kehilangan segalanya, tapi selalu ada tangan tak terlihat yang menarik Anda kembali. Sekarang, saya tanya pelan-pelan. Bagaimana kalau semua kesialan itu bukan hukuman? Bagaimana kalau justru itu tanda bahwa Anda sedang dijaga? Dalam Primbon Jawa, ada 5 weton yang sering dicap berat. Sering dianggap pembawa konflik, sering disebut rezekinya seret. Bahkan ada yang sampai takut menjadikannya pasangan. Labelnya keras, weton sulit, weton panas, weton sial. Tapi di balik cap itu, tersembunyi satu rahasia yang jarang dibahas. Rahasia yang tidak semua orang berani ungkap. Karena kalau ini benar, maka selama ini kita salah membaca primbon. Dalam naskah-naskah tua Jawa, energi besar tidak pernah datang tanpa ujian besar. Semakin kuat garis spiritual seseorang, semakin keras pula benturan hidupnya. Kenapa? Karena energi yang dijaga kuat tidak boleh jatuh di sembarang tempat. Weton-weton ini sering merasa hidupnya berat sejak kecil, sering jadi korban salah paham, sering merasa tidak cocok di banyak lingkungan. Tapi anehnya, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada yang menahan, selalu ada yang menyelamatkan, selalu ada yang membalikkan keadaan di detik terakhir. Ini bukan kebetulan. Dalam konsep primbon, ada yang disebut perlindungan leluhur aktif. Energi penjagaan yang bekerja bukan untuk memanjakan, tapi untuk menguatkan. Orang luar melihatnya sebagai kesialan, padahal itu proses penguatan spiritual. Bayangkan besi yang ditempa berkali-kali. Dari luar terlihat dihantam tanpa ampun, padahal sedang dibentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan hari ini, kita akan membahas paradoks itu. Bagaimana 5 weton yang sering dianggap tidak beruntung, justru memiliki pagar gaib paling rapat. Bagaimana yang disebut berat jodoh, sebenarnya sedang diseleksi ketat agar tidak salah pasangan. Bagaimana yang disebut seret rezeki, ternyata sedang dipersiapkan untuk rezeki yang tidak mudah runtuh. Kalau Anda pernah merasa hidup Anda berbeda, kalau Anda sering merasa seperti selalu diuji lebih keras dari orang lain, jangan buru-buru menyalahkan weton Anda. Bisa jadi justru disitulah letak perlindungannya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tulis weton Anda di kolom komentar. Karena di video ini, mungkin Anda tidak hanya akan menemukan penjelasan, tapi juga menemukan jawaban kenapa hidup Anda berjalan seperti ini. Simak sampai akhir. Karena semakin dalam kita membahas primbon, semakin kita sadar tidak semua yang terlihat sial benar-benar sial. Kadang yang terlihat berat justru sedang dijaga lebih kuat dari yang lain. Mari kita bongkar paradoks ini bersama. Weton yang dihindari atau disembunyikan kekuatannya. Dalam tradisi primbon Jawa, tidak semua weton diperlakukan sama. Ada yang disebut ringan, membawa hoki, gampang rezeki, tapi ada juga yang sejak awal sudah diberi label berat. Label ini muncul tanpa sebab, biasanya karena hitungan neptunya tinggi, unsur pasaran dan harinya bertemu dalam energi yang tajam, atau karena garis weton tersebut diyakini memiliki tabrakan watak yang keras. Akibatnya, orang dengan weton tertentu sering dianggap rawan konflik, susah jodoh, atau rezekinya tidak lancar. Bahkan ada yang sampai takut menjadikannya pasangan. Labelnya keras, weton sulit, weton panas, weton sial. Tapi di balik cap itu, tersembunyi satu rahasia yang jarang dibahas. Rahasia yang tidak semua orang berani ungkap. Karena kalau ini benar, maka selama ini kita salah membaca primbon. Dalam naskah-naskah tua Jawa, energi besar tidak pernah datang tanpa ujian besar. Semakin kuat garis spiritual seseorang, semakin keras pula benturan hidupnya. Kenapa? Karena energi yang dijaga kuat tidak boleh jatuh di sembarang tempat. Weton-weton ini sering merasa hidupnya berat sejak kecil, sering jadi korban salah paham, sering merasa tidak cocok di banyak lingkungan. Tapi anehnya, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada yang menahan, selalu ada yang menyelamatkan, selalu ada yang membalikkan keadaan di detik terakhir. Ini bukan kebetulan. Dalam konsep primbon, ada yang disebut perlindungan leluhur aktif. Energi penjagaan yang bekerja bukan untuk memanjakan, tapi untuk menguatkan. Orang luar melihatnya sebagai kesialan, padahal itu proses penguatan spiritual. Bayangkan besi yang ditempa berkali-kali. Dari luar terlihat dihantam tanpa ampun, padahal sedang dibentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan hari ini, kita akan membahas paradoks itu. Bagaimana 5 weton yang sering dianggap tidak beruntung, justru memiliki pagar gaib paling rapat. Bagaimana yang disebut berat jodoh, sebenarnya sedang diseleksi ketat agar tidak salah pasangan. Bagaimana yang disebut seret rezeki, ternyata sedang dipersiapkan untuk rezeki yang tidak mudah runtuh. Kalau Anda pernah merasa hidup Anda berbeda, kalau Anda sering merasa seperti selalu diuji lebih keras dari orang lain,
Jangan buru-buru menyalahkan weton Anda. Bisa jadi justru disitulah letak perlindungannya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tulis weton Anda di kolom komentar. Karena di video ini, mungkin Anda tidak hanya akan menemukan penjelasan, tapi juga menemukan jawaban kenapa hidup Anda berjalan seperti ini. Simak sampai akhir. Karena semakin dalam kita membahas primbon, semakin kita sadar tidak semua yang terlihat sial benar-benar sial. Kadang yang terlihat berat justru sedang dijaga lebih kuat dari yang lain. Mari kita bongkar paradoks ini bersama. Rabu Pahing, diuji berat, dijaga rapat. Rabu Pahing adalah kombinasi hari dan pasaran yang dalam hitungan Jawa memiliki energi cukup tinggi. Rabu membawa karakter pemikir, strategis, dan cenderung memendam. Pahing sendiri dikenal memiliki daya dorong kuat, aura besar, dan pengaruh yang tidak kecil terhadap lingkungan sekitar. Ketika keduanya bertemu, lahirlah karakter yang tidak sederhana. Orang dengan weton Rabu Pahing sering dianggap keras kepala, sulit diatur, tegas, bahkan dalam beberapa kasus disebut membawa potensi konflik rumah tangga atau perselisihan sosial. Namun mari kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Energi Pahing itu besar, dan energi besar selalu menciptakan dua kemungkinan, menjadi sumber cahaya atau menjadi pusat benturan. Rabu Pahing biasanya sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Mereka jarang benar-benar polos, pikirannya aktif, intuisinya tajam. Mereka bisa membaca situasi dengan cepat, walau kadang tidak mengungkapkannya. Masalahnya, tidak semua lingkungan siap menerima energi seperti ini. Karena itu, Rabu Pahing sering mengalami fase hidup yang tidak mulus. Relasi yang retak, usaha yang naik turun, kepercayaan yang dikhianati. Seolah-olah hidupnya selalu diuji dari banyak arah. Tapi, ada pola menarik yang sering muncul. Mereka jarang hancur total. Sering jatuh, iya. Sering terpukul, iya. Tapi selalu ada titik balik yang tidak terduga. Dalam konsep primbon, ini disebut sebagai bentuk penjagaan garis leluhur. Artinya, ketika seseorang membawa energi besar dari garis keturunan, maka hidupnya tidak dibiarkan lepas tanpa arah. Ia akan ditarik kembali ketika melenceng terlalu jauh. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hampir mengambil keputusan fatal, tapi tiba-tiba ada kejadian yang membatalkan rencananya? Pada Rabu Pahing, pola seperti ini sering terjadi. Hubungan yang tampak sempurna, tiba-tiba bubar. Pekerjaan yang terasa menjanjikan, mendadak gagal. Rencana besar mendadak runtuh. Sekilas terlihat sebagai kesialan. Namun, beberapa tahun kemudian, justru terbukti bahwa kegagalan itu menyelamatkan mereka dari masalah yang jauh lebih besar. Inilah paradoks Rabu Pahing. Hidupnya seperti dipagari oleh sistem seleksi yang ketat. Tidak semua orang boleh dekat, tidak semua peluang boleh masuk, tidak semua ambisi boleh dijalankan. Karena jika energi sebesar ini salah arah, dampaknya bisa besar juga. Rabu Pahing juga dikenal memiliki daya tahan mental yang kuat. Mereka mungkin terlihat tenang, tapi batinnya penuh perhitungan. Mereka belajar dari luka, mereka mengingat pengkhianatan, dan mereka jarang mengulangi kesalahan yang sama. Secara spiritual, weton ini sering memiliki kepekaan terhadap firasat. Ada perasaan tidak enak sebelum masalah datang. Ada intuisi yang membuat mereka waspada. Banyak yang selamat dari tipu daya karena rasa ganjil yang muncul tiba-tiba. Itu bukan kebetulan. Dalam primbon, Pahing sering dikaitkan dengan energi pagar gaib yang aktif ketika pemiliknya berada dalam tekanan. Semakin keras hidup menghantam, semakin kuat karakter Rabu Pahing terbentuk. Mereka mungkin tidak selalu hidup nyaman di awal, tapi ketika sudah matang, mereka sulit digoyahkan. Dan menariknya, banyak Rabu Pahing yang justru sukses setelah melewati usia dewasa awal. Seolah-olah hidup memang menahan mereka untuk tidak terlalu cepat naik sebelum mentalnya siap. Karena kekuatan tanpa kesiapan bisa menghancurkan diri sendiri. Jadi, ketika seseorang berkata Rabu Pahing itu berat, mungkin benar. Tapi berat bukan berarti lemah. Berat bisa berarti kapasitasnya besar. Berat bisa berarti sedang ditempa. Berat bisa berarti sedang dijaga ketat agar tidak jatuh di tempat yang salah. Rabu Pahing bukan weton yang dimanjakan oleh takdir. Ia adalah weton yang dipersiapkan.
Dan seringkali yang dipersiapkan dengan keras akan berdiri lebih kokoh dari yang diberi kemudahan sejak awal. Sabtu Wage dianggap berat rezeki, padahal diuji sebelum melejit. Sabtu membawa energi keteguhan dan tanggung jawab. Wage dikenal sebagai pasaran yang cenderung halus, penuh perhitungan, dan tidak suka gegabah. Ketika dua unsur ini bertemu, lahirlah karakter yang tenang di luar, tapi kuat menahan tekanan di dalam. Namun, dalam banyak tafsir primbon, Sabtu Wage sering disebut lambat rezeki. Tidak meledak cepat, tidak hoki mendadak, tidak kaya dalam semalam. Dan disinilah banyak orang salah paham. Lambat bukan berarti tertutup, lambat seringkali berarti sedang dikokohkan. Sabtu Wage jarang diberi jalan instan, hidupnya seperti dipaksa belajar dari bawah. Mereka sering memulai sesuatu dari nol, bahkan ketika sudah merasa stabil, ada saja fase yang membuat mereka harus mengulang dari awal. Ini bukan kebetulan. Dalam filosofi Jawa, Sabtu Wage memiliki pola energi akar. Artinya, pertumbuhannya tidak terlihat cepat di permukaan, tapi sedang memperkuat fondasi di bawah. Orang dengan weton ini sering terlihat biasa saja di usia muda. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu mencolok, bahkan kadang diremehkan. Tapi, waktu adalah sekutunya. Semakin dewasa, Sabtu Wage biasanya semakin stabil. Mentalnya matang, cara berpikirnya lebih terstruktur. Ia jarang gegabah dalam mengambil keputusan besar, karena hidup sudah mengajarkannya tentang resiko sejak awal. Menariknya banyak Sabtu Wage yang justru menemukan titik terang setelah usia matang. Rezeki mulai mengalir lebih teratur, karier mulai stabil, usaha mulai menunjukkan hasil. Kenapa? Karena energinya memang bukan untuk meledak cepat, tapi untuk bertahan lama. Secara spiritual, Sabtu Wage juga sering memiliki perlindungan dalam bentuk kestabilan batin. Mereka mungkin mengalami tekanan ekonomi atau sosial, tapi jarang kehilangan arah sepenuhnya. Mereka punya daya tahan. Bisa saja keuangan sedang sulit, bisa saja usaha sedang turun, tapi selalu ada cukup untuk bertahan. Dalam primbon, ini disebut sebagai bentuk rezeki yang dijaga agar tidak putus total. Sabtu Wage juga dikenal memiliki naluri perhitungan yang kuat. Mereka tidak mudah tergiur janji manis, tidak mudah masuk dalam jebakan investasi atau kerjasama yang terlalu indah untuk dipercaya. Banyak yang selamat dari kerugian besar karena sifat hati-hatinya. Paradoksnya, sifat hati-hati inilah yang sering membuat mereka terlihat lambat. Padahal, justru itu sistem perlindungannya. Sabtu Wage tidak dibentuk untuk menjadi kilat. Ia dibentuk untuk menjadi gunung. Mungkin tidak menarik perhatian dalam sekejap, tapi ketika berdiri kokoh, sulit digoyahkan. Jadi, jika ada yang berkata Sabtu Wage berat, mungkin benar. Tapi berat bukan tanda tertutup. Berat itu tanda sedang dibangun fondasi yang kuat. Karena rezeki yang datang cepat bisa pergi cepat. Sedangkan rezeki yang dibangun perlahan biasanya lebih sulit runtuh. Dan disitulah letak perlindungan tersembunyi Sabtu Wage. Selasa Kliwon, ditakuti auranya, dikuatkan penjaga tak terlihat. Selasa membawa unsur keberanian, ketegasan, dan daya dorong yang kuat. Kliwon dalam tradisi Jawa dikenal sebagai pasaran dengan getaran spiritual paling dalam dan kompleks. Ketika dua energi ini bertemu, lahirlah kombinasi yang tidak biasa. Tidak heran jika Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan aura mistis yang tajam. Tatapannya dalam, auranya terasa berbeda. Keberadaannya kadang membuat orang lain segan, bahkan tanpa alasan jelas. Banyak yang menganggap weton ini berat, sulit ditebak, keras, penuh gejolak batin. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang jarang disadari. Selasa Kliwon biasanya memiliki intuisi yang sangat kuat. Mereka bisa merasakan perubahan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Mereka peka terhadap kebohongan, peka terhadap niat tersembunyi. Seringkali mereka berkata, "Saya tidak enak hati," dan benar saja sesuatu terjadi tak lama kemudian. Ini bukan sekedar perasaan biasa. Dalam tafsir primbon, Kliwon sering dikaitkan dengan keterhubungan energi batin dan alam tak kasat mata. Artinya, pemilik weton ini seperti memiliki radar spiritual yang aktif. Itulah sebabnya hidup mereka jarang benar-benar lengah. Mereka mungkin mengalami konflik. Mereka mungkin sering berada di situasi tegang.
tapi jarang benar-benar tertipu dalam jangka panjang. Banyak Selasa Kliwon yang selamat dari pengkhianatan besar karena instingnya lebih dulu memberi sinyal. Secara karakter, mereka juga kuat menghadapi tekanan. Meski batinnya bergolak, di luar mereka tetap berdiri. Ada daya tahan mental yang terbentuk karena seringnya menghadapi benturan sejak dini. Paradoksnya, justru karena auranya kuat, tidak semua orang nyaman berada di dekatnya. Ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa terintimidasi, ada yang tidak cocok tanpa tahu sebabnya. Padahal, Selasa Kliwon tidak selalu berniat menekan. Energinya memang besar, dan energi besar seringkali tidak cocok dengan karakter yang lemah atau penuh kepura-puraan. Dalam banyak kasus, Selasa Kliwon juga mengalami fase hidup yang ekstrim, naik tinggi, lalu turun drastis. Bertemu orang baik, lalu dikhianati. Mendapat peluang besar, lalu diuji kembali. Tapi ada satu pola yang konsisten. Mereka selalu bangkit dengan pemahaman yang lebih tajam. Seolah-olah setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka lapisan kesadaran baru. Dalam konsep perlindungan spiritual, Selasa Kliwon sering disebut memiliki pagar energi aktif saat berada dalam bahaya. Mereka mungkin berada di situasi genting, tapi selalu ada celah untuk selamat. Bukan karena kebetulan, bukan karena hoki semata, melainkan karena garis energinya memang tidak dibiarkan lepas tanpa penjagaan. Selasa Kliwon bukan weton yang ringan. Ia kompleks, ia dalam, ia tajam. Namun, justru karena ketajamannya itulah ia dijaga. Karena energi besar tanpa penjaga bisa berbahaya. Dan energi besar dengan penjaga bisa menjadi kekuatan luar biasa. Jadi ketika orang berkata Selasa Kliwon itu menakutkan, mungkin yang sebenarnya mereka rasakan bukan ketakutan, melainkan rasa segan terhadap energi yang tidak biasa. Dan itulah perlindungan tersembunyi yang tidak semua orang mampu pahami. Minggu Legi dan Jumat Pahing terlihat lemah padahal dijaga kuat. Minggu membawa unsur cahaya, keterbukaan, dan sifat sosial. Legi dikenal sebagai pasaran yang lembut, manis, dan penuh welas asih. Kombinasi ini melahirkan pribadi yang hangat, mudah disukai, dan cenderung menjadi penenang di lingkungannya. Namun, justru karena kelembutannya, Minggu Legi sering dianggap lemah. Terlalu baik, terlalu mudah percaya, terlalu mengalah demi menjaga harmoni. Energi pengayom seperti ini jarang dibiarkan jatuh terlalu dalam. Kenapa? Karena dalam falsafah Jawa, jiwa yang membawa keteduhan dianggap memiliki tugas menjaga keseimbangan. Dan tugas seperti itu selalu datang bersama perlindungan. Minggu Legi mungkin terlihat rapuh ketika tersakiti, tapi anehnya hidupnya selalu memberi jalan untuk pulih. Mereka jarang kehilangan segalanya sekaligus, selalu ada celah untuk bangkit. Sekarang kita masuk ke Jumat Pahing. Jumat membawa unsur spiritual, kedalaman batin, dan kekuatan doa. Pahing memiliki energi besar dan daya pengaruh kuat. Ketika dua unsur ini bersatu, lahirlah karakter yang diam-diam membawa beban garis keturunan. Jumat Pahing sering disebut memikul karma keluarga. Artinya, ia sering menjadi penanggung beban masalah generasi sebelumnya. Tidak jarang hidupnya penuh tanggung jawab sejak muda, menopang keluarga, menjadi tulang punggung, menjadi penahan konflik. Sekilas terlihat berat, namun ada pola yang menarik. Orang dengan weton Jumat Pahing sering memiliki kekuatan batin luar biasa. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi daya tahannya tinggi. Mereka bisa menanggung tekanan yang bagi orang lain terasa mustahil. Dan yang lebih penting, mereka jarang benar-benar sendirian dalam ujian. Ada pertolongan yang datang di saat genting, ada kemudahan di tengah kesulitan, ada perlindungan yang terasa halus tapi nyata. Karena dalam konsep Primbon, energi pengayom dan penanggung garis keluarga biasanya memiliki penjagaan leluhur yang aktif. Mereka seperti dipilih untuk kuat, dan yang dipilih untuk kuat tidak dibiarkan runtuh sembarangan. Baik Minggu Legi maupun Jumat Pahing memiliki satu kesamaan, hati yang dalam. Mereka bisa tersenyum di luar, tapi memendam luka di dalam. Mereka bisa tampak biasa, tapi menyimpan doa yang kuat. Mereka bisa terlihat sederhana, tapi membawa energi besar yang tidak semua orang pahami. Paradoksnya, karena tidak agresif, mereka sering diremehkan. Padahal justru tipe seperti inilah yang sering bertahan paling lama. Bukan karena kerasnya, tapi karena keteguhan dan keikhlasannya. Jadi ketika ada yang berkata, weton ini terlalu lembut atau terlalu berat memikul beban, mungkin yang tidak terlihat adalah pagar gaib yang berdiri di belakangnya. Karena dalam kehidupan, tidak semua yang tampak kuat benar-benar dijaga. Dan tidak semua yang tampak lembut benar-benar lemah. Minggu Legi dan Jumat Pahing membuktikan satu hal.
Kadang perlindungan paling kuat justru menyelimuti mereka yang hatinya paling dalam. Sahabat spiritual, setelah kita bedah satu persatu, sekarang pertanyaannya bukan lagi weton mana yang sial. Pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini salah membaca tanda? Primbon Jawa tidak pernah dibuat untuk menakut-nakuti. Ia bukan alat untuk memvonis siapa yang beruntung dan siapa yang malang. Primbon adalah peta energi. Dan peta hanya menunjukkan arah, bukan menentukan nasib akhir. 5 weton yang sering disebut tidak beruntung ternyata menyimpan pola yang sama. Mereka diuji lebih keras, mereka disaring lebih ketat, mereka ditempa lebih lama. Namun, mereka juga dijaga lebih rapat. Rabu Pahing ditempa agar tidak salah langkah. Sabtu Wage diperlambat agar fondasinya kuat. Selasa Kliwon dipertajam agar tidak tertipu. Minggu Legi dan Jumat Pahing dipilih menjadi pengayom, dan pengayom selalu punya penjaga. Jadi ketika Anda merasa hidup Anda lebih berat dibanding orang lain, jangan buru-buru menyebutnya kutuk. Bisa jadi itu proses penguatan, bisa jadi itu proses penyaringan, bisa jadi itu bentuk perlindungan yang tidak semua orang dapatkan. Karena tidak semua orang kuat untuk diuji, dan tidak semua orang layak untuk dijaga seketat itu. Sekarang saya ingin tahu, apakah salah satu weton tadi adalah milik Anda? Apakah Anda pernah merasa hidup Anda seperti diputar arah tepat sebelum masuk ke kesalahan besar? Tulis weton Anda di kolom komentar, dan tulis juga pengalaman paling aneh yang pernah Anda alami yang sampai sekarang terasa seperti bukan kebetulan. Mari kita belajar bersama, karena semakin dalam kita memahami Primbon, semakin kita sadar bahwa hidup bukan soal hoki atau sial, tapi soal energi, kesiapan, dan penjagaan. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru untuk Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan membahas weton yang disebut memiliki garis khodam leluhur paling aktif dan tanda-tanda yang bisa Anda rasakan sendiri. Ingat satu hal, yang terlihat berat belum tentu celaka, yang terlihat lambat belum tentu tertinggal, dan yang disebut sial bisa jadi sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.